Beliau tuh kalau ada narapidana yang integrasi, ya yang pengawasnya beliau, tapi tidak pakai tembok. Nah, kira-kira begitu. Di meja sini selain ada teman-teman dari BSI, ada Pak Kabak Umum. Nah, ini Kabak Umum kita. Mungkin teman-teman juga sudah kenal karena beliau baru 36 tahun ya Pak ya. Baru 36 tahun. Baru. Yang berikutnya, nah ini sekandi kami nih. Nah, ini beliau adalah Kabid Bidang Pelayanan Hukum. Jadi ini yang berhubungan dengan hak cipta, merek, paten, beliau, dan notaris beliau. Yang di sebelahnya juga ada kasubitnya Pak Indra yang ngurusin notaris Ahu. Di meja sebelah kasubit KI yang untuk hak cipta, merek, beliau itu biar beliau juga asli orang Sulawesi Tengah tapi diimpor dari Bali karena tanah airnya sudah di sini. Di sebelahnya dari imigrasi mewakili Kakanim karena Kakanim lagi ujian. Kakanim sedang ada di sebelah ruangan kita, sedang ujian kompetensi. Berikutnya juga dari Kanimnya. Oh, dari divisi pas. Ini nama harusnya ibu buka maskernya biar kelihatan cakepnya. Iya, karena ya. Terima kasih Bu. Yang di sebelahnya juga dari divisi imigrasi. Nah, itu sekedar teman-teman yang hadir di sini. Mohon maaf, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bapak Max sedang mengikuti kegiatan, ada kegiatan kita di ruangan sebelah. Saya memperkenalkan diri, kakanda saya, para media. Saya Budi Ardaf Situngkir, saya asli orang Medan. Jadi kalau Situngkir ini mungkin jarang dipakai marganya. Jadi marga besar kami adalah Silalahi. Jadi kalau Silalahi itu ada 8 marga. Yang pertama Sihaloho, yang kedua Situngkir, Sinebang, Pitubatu, Rumah Sondi, baru yang ke-8 Tambunan. Jadi 8 ini yang disebut Silalahi. Jadi siapa tahu kakak-kakak nanti ketemu dengan orang marga Silalahi, boleh ditanya Silalahi apa. Jadi kalau saya, kalau ada marga Sihaloho, biar dia muda, kalau sudah kawin wajib saya panggil abang sama dia. Tapi kalau Tambunan, biar dia pakai sudah jenggotan, sudah rambutnya putih sendiri, bisa saya panggil adek. Bayangin berapa tingkat ke atas saya. Nah itu, tetapi kami bukan kasta Pak, kami itu kakak beradik. Nah, jadi kakak beradik 8 bersaudara, yang Situngkir nomor 2. Ya di bawahnya misalnya ketemu TB Silalahi, saya bisa manggil adek sama dia dan nggak boleh marah. Ukuran orang Batak kalau sudah menikah sah jadi orang tua. Tapi kalau belum menikah dianggap anak. Saya nggak bisa manggil TB Silalahi, manggil misalnya adek, nggak bisa. Tapi kalau saya sudah berumah tangga, saya bisa panggil adek. Karena Situngkir ya abangnya, ya kan? Itu sekilas. Istri saya Dr. Mona Lisa MKS PKK, sekarang bertugas di lapas dan di rutan Palu, menjadi bagian Kumham juga. Saya memiliki 3 anak. Yang pertama SMA kelas 1 di Palu, yang kedua masih balita umur 3 tahun 7 bulan, yang nomor 3 masih 2,5.
tahun. Jadi kami semuanya boyongan datang ke Sulawesi Tengah, dan saya berharap Bapak Ibu Kakanda bisa menerima kami jadi keluarga besar Sulawesi Tengah. Dan saya mau katakan Pak, saya sudah banyak jalani Indonesia ini, dan saya sangat betah di Sulawesi Tengah. Hirup pikuknya perkotaan itu, kalau bahasa saya bilang, tinggal di Kota Palu itu masih orang-orang yang normal. Ya. Bisa bayangin Pak, kalau tinggal di Jakarta itu mau ke kantor, prepare-nya 2 jam. Berarti pulang pergi 4 jam. Atau kalau di diskon sedikit 1,5 jam, berarti prepare 3 jam pulang pergi. Kalau saya dari rumah, kalau teman-teman tanya jauh dari rumah ke Kambil, 1 lampu merah. Nah, kebetulan dari rumah saya ke sini hanya 1 lampu merah. Jadi artinya sangat enak tinggal di sini. Begitu juga dengan makanannya, karena saya orang Sumatera suka yang pedas, wah mengena makanannya. Kultur budayanya Sulawesi Tengah saya mengagumi, sangat terima dan luar biasa. Dan baru di sini saya berbaur khususnya teman-teman dari Bali. Biasanya saya belum pernah. Ternyata di Sulawesi Tengah ini teman-teman saudara kita dari Bali ternyata banyak. Jadi sangat keren menurut saya Sulawesi Tengah. Ini penting kita jaga. Ternyata Pak, selama ini saya begitu penempatan Sulawesi Tengah, orang langsung nanya, begitu Poso, teroris. Ini penting Pak, penting. Saya katakan tidak apa-apa. Saya sudah 2 kali ke Poso, tidak ada. Ya damai-damai saja kami, saya bilang. Keluarga semua bertanya ke saya mengenai keamanan. Artinya teman-teman saya, mungkin informasi yang dicukupi orang masyarakat itu kesannya sedikit berbeda. Bayangkan, mungkin tidak lebih banyak orang yang ditangkap kasus teroris di Poso dibandingkan di Kota Medan. Saya yakin lebih banyak di Medan. Tapi tidak, orang mau datang ke Medan tidak bilangnya hati-hati. Tidak, di Medan hati-hati, awas ada copet. Itu aja yang dikatakan kalau di Medan. Tapi ini penting, berarti mungkin komunikasinya, informasi di masyarakat itu melekat yang dulu. Padahal begitu damainya kota kita ini, Palu, Sulawesi Tengah ini, keren, tempat wisatanya banyak. Wah, ini penting kita bangun. Jadi kami sebagai jajaran pemerintah, khususnya di bidang Kementerian Hukum dan HAM, penting membangun komunikasi sama teman-teman media. Terima kasih. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu nih Pak. Ini ada dari media online, dari TV dan radio, ada media cetak, termasuk dari Asosiasi Jurnalis Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia, Jaringan Media Siber Indonesia, dan lain-lain. Saya minta maaf kalau tidak sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang saya cintai, kami dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM ingin membangun Indonesia ini melalui tusi kami. Termasuk di bidang pemasyarakatan, ada lapas rutan, ada rubasan, ada bapas. Di imigrasi ada kegiatan keimigrasian, khususnya
untuk pembuatan paspor, izin tinggal, dan lain-lain. Bahwa sekarang dengan adanya informasi terbaru, paspor berlaku 10 tahun sejak tanggal 12 kemarin. Dan alhamdulillah Kanwil yang di Palu sudah real dapat melaksanakannya, mencetak paspor tersebut. Ini mungkin upaya pemerintah bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Padahal kalau dihitung dari PNBP-nya rugi negara. Harusnya 5 tahun bayar, bikin paspor, ternyata ini menjadi 10 tahun, lebih lama lagi. Ya mudah-mudahan bikin SIM dan lain-lain mengikuti. Ini wujud dari bagaimana pemerintah yang kami terjemahkan, bagaimana kami bisa mewujudkannya. Karena belum semua provinsi dapat mencetak karena ke masalah teknologi. Begitu juga di jajaran kami, khususnya AHU. Bapak Ibu, ini adalah tahun KI, di mana kami mendorong UMKM agar mendaftarkan hak cipta, merek, paten, dan lain-lain. Ternyata Bapak Ibu, contoh kopi Gayo, kopi Toraja, kopi Sirikala, dengan mendaftarkan mereknya, harganya menjadi lebih kompetitif. Kalau ke ekspor ke luar negeri, kalau belum ada hak patennya atau mereknya, mereka tidak mau. Karena takut dibohongi. Ini kopi dari Toraja mau belinya, ternyata kopinya dari mana-mana. Dan banyak informasi mengenai merek ini. Contoh saja, tidak usah orang pintar, pilih anak SMP saja. Misalnya pilih mana? Minuman merek ini, Aqua atau merek Pios atau apa misalnya. Pasti orang langsung milih ini. Atau merek Indomie dengan Alhami atau dengan yang lain. Pasti itu yang disebut dengan ya kita Pak udah mengena ke hati. Sama kalau handphone ini, saya pilih ini gambar pisang handphonenya, atau gambar tomat, atau gambar apel yang digigit. Ya udah pasti orang milihnya apel yang sudah digigit. Padahal tadi ada gambar pisang gede lagi. Itu Pak, perlu kita edukasi bagaimana, dan itu yang kami sampaikan ke semua kabupaten di Sulawesi Tengah, termasuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu. Kemarin kami sosialisasikan bagaimana pentingnya merek, pentingnya kekayaan intelektual. Contoh yang paling nyata adalah bagaimana gebrek Onsu digugat. Ya mungkin sebelum terkenal tidak masalah, tetapi begitu terkenal menjadi masalah. Berhutang ini merek, karena ini adalah uang. Di luar itu kami mengedukasi bagaimana supaya anak-anak kita ke depan senang menelit, senang menciptakan, baik itu mau lagu, mau kekayaan-kekayaan intelektual lainnya. Ini penting kita edukasi, makanya kami dari SD dan SMP sosialisasikan. Termasuk kita juga, kalau Bapak Ibu punya skripsi, perlu Pak dicatatkan kekayaan intelektualnya, supaya kalau saya buat judul ini adalah milik saya dan tidak mahal. Kalau Bapak Ibu mendaftarkan dari perguruan tinggi hanya 200.000, bayangkan Pak, seumur hidup dilindungi plus 70 tahun setelah kita meninggal.
Berarti kalau saya daftarkan skripsi saya 70 tahun, sampai seumur hidup plus 70 tahun, jangan-jangan cicit saya pun mengingat itu. Walaupun itu mungkin hanya surat saja, kalau ditempel di dinding mereka akan ingat. Ini yang disebut legacy. Ini yang perlu kita tinggalkan kepada anak-anak. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena teman-teman media penting mengedukasi ini. Bagaimana Pak sekarang hirup pikuknya negara ini? Bagaimana hidup pikuknya negara ini? Cuma masalah ijazah Pak Presiden Jokowi. Kalau ini media tidak berperan besar. Kalau sempatlah Pak Jokowi cuma ngurusin ijazahnya, sidang-sidang, wah sayang sekali negara kita ini negara besar yang harus diurusin yang banyak. Kira-kira menjadi kepala desa saja kalau ada ijazah palsu sudah disikat lawan. Ini beliau dari wali kota, gubernur. Artinya ini peran teman-teman media memberikan edukasi yang tidak penting. Mungkin kami berharap, kami tidak mengintervensi, kami berharap ya, karena tanggung jawab media juga mengedukasi masyarakat kan, menyampaikan informasi. Jangan sekedar cuma meningkatkan rating. Karena negara ini harus sama-sama kita bangun. Sama-sama kita bangun bagaimana supaya masyarakat percaya. Kalau tidak percaya, apa yang akan terjadi? Ya kita ribut kemana-mana. Ini sekarang yang tidak ranahnya pun, misalnya kalau media ya sudah memang itu fashionnya. Bagaimana sekarang nggak ngerti ibu rumah tangga rekam diri sendiri bikin di TikTok itu tadi, makanya informasi jadi bias. Yang tidak cerdas dia kegilas, dia kemakan isu-isu yang tidak baik. Begitu juga dengan Kumham ini. Kami tidak sempurna. Kumham ini, jajaran kami. Tapi kami juga berusaha memberikan pelayanan terbaik. Kanwil Sulawesi Tengah adalah kanwil yang sudah mewujudkan WBK, wilayah bebas korupsi. Ini adalah prestasi yang diberikan oleh Menpan, bagaimana pelayanan, dan itu semua bisa terwujud karena dukungan dari teman-teman media. Teman-teman media memberikan dorongan kepada kami sehingga dapat kami wujudkan. Di sini coba capai terus slide. Nih, kemarin seminggu yang lalu Kanwil Sulawesi Tengah Palu ini kami mendapat 5 penghargaan pengelolaan keuangan IKPA. Jadi bukan jajaran Pak, ini cuma Kanwil saja langsung dapat 5 juara satunya. 5 IPA 100%. Kalau saya mengelola 9 IPA, jadi 5 langsung kami peroleh penghargaan. Belum satker yang lain. Ada Rubasan juga dapat penghargaan, ada Parigi dapat penghargaan. Jadi kalau KPPN ini mulai dari Parigi sampai Parigi itu termasuk KPPN Palu. Mungkin kalau tidak salah saya wilayah Sulawesi Tengah ini dibagi 4. Poso, Luwu, dan Toli-Toli. Nah, terus kami sudah melakukan MOU dengan instansi-instansi terkait di dalam rangka pembangunan kegiatan-kegiatan yang baik untuk
bagaimana menyelaraskan tujuannya. Kanwil sudah membuat 28 MOU dan satker kami sudah 78. Mudah-mudahan ini dapat kami tingkatkan, termasuk juga dengan media-media bisa kita laksanakan MOU atau PKS supaya sama-sama kita membangun. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa di Sulawesi Tengah yang sudah mendaftarkan hak ciptanya ada 717 dan merek 112 dan KIK ada 17. Ini di tahun ini ya Bu ya. Ini tahun 2022. Inilah kerja teman-teman dari kekayaan intelektual. Karena semua layanan ini Pak sudah online. Kalau Bapak sekarang mendaftarkan mengenai kekayaan intelektualnya, hak ciptanya, pencatatannya, begitu Bapak download dokumennya setelah bayar, ya detik itu juga sudah langsung keluar sertifikat. Dan di mana saja Bapak bisa melakukan, sepanjang sinyalnya bagus, langsung nge-print sendiri. Tidak ada lagi perlu kontak dengan orang, bayarnya langsung ke bank, phone banking atau pakai layanan-layanan bank yang lainnya. Jadi sudah. Jadi tidak ada lagi kita berhubungan langsung face to face, kecuali ada hal-hal yang penting yang tidak bisa dilaksanakan. Silakan berkomunikasi ke kami. Karena banyak juga orang tidak melek dengan teknologi, kami akan bantu. Pada dasarnya ini semuanya sudah baik aplikasi. Kami mendorong ini supaya teman-teman juga siapa tahu ada kekayaan intelektual yang lainnya belum terdaftarkan, supaya kita dorong. Kami mengapresiasi Pemda mana Bu yang mendaftarkan 500? Dari Dinas Pariwisata akan membiayai 500 bulan depan. Nah, dari mengenai kekayaan intelektual mereka bekerjasama dengan Persatuan Artis Sulawesi Tengah. Jadi yang membiayai adalah Dinas Pariwisata. Dan itu yang harus kita dorong. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau nanti tahu-taunya lagunya ataupun yang lainnya atau film-film pendeknya viral, tak tahu orang lain yang mencuri, mengambil, ya sayang. Untuk itu kita bekerja sama dengan Pemda, kita mendorong. Mungkin karena mereka belum punya duit, bagaimana kalau Pemda yang membiayai? Makanya kemarin kita sepakat, mudah-mudahan bisa kami wujudkan bulan depan. Bayangkan Bapak Ibu, 500 yang dibiayai. Begitu juga kalau kita mengadakan kegiatan pameran, kemarin ada mengenai kekayaan intelektual di Grand Mall, juga kita edukasi ke seluruh kepala daerah khususnya di Sulawesi Tengah untuk menyampaikan ini kepada masyarakat supaya dilindungi. Jangan nanti kekayaan intelektual kita dicuri oleh daerah lain. Contoh, rendang saja sudah diklaim Malaysia produknya. Siapa yang tidak tahu rendang? Sebelum saya lahir aja mungkin rendang sudah ada, dan kita tahu dari mana itu. Ya kira-kira begitu. Jangan sampai Kaledon nanti dibilang orang punya Medan kan? Jangan mau, karena merek ini penting Pak. Misalnya Kopi Toraja, kalau dia buat Kopi Toraja di Jakarta, kalau dia kasih bukan Kopi Toraja, kita berani dari asosiasinya kelompoknya melakukan bukan. Berarti dilindungi Kopi Toraja yang ada di orang. Kira-kira seperti itu penting. Karena kadang-kadang orang cuma mau mengambil merek,
Karena kejahatan merek ini hak cipta ini banyak Pak. Banyak juga. Belum populer nanti ini sudah dicuri. Dicuri dia yang ngetren itu. Seperti kita ketahui Citayam itu kan. Citayam Fashion Week itu. Coba langsung orang pintar ambil ini mereknya. Ya kira-kira begitu. Makanya penting kita edukasi. Nah ini perseroan perorangan, Bapak Ibu, kalau kita sekarang mendirikan perseroan perorangan hanya 50.000. Bapak Ibu punya NPWP, punya KTP, punya akun yang aktif, dia sudah mendaftar, tinggal akta notaris. Ya. Makanya sekarang notaris agak sewa juga karena tidak lewat mereka lagi. Dulu wajib pendiriannya, dia pundi-pundi mereka berkurang. Ini tanpa sekarang. Jadi langsung aja Pak. Itu syaratnya tadi, punya uang 50.000, punya KTP, punya NPWP, punya akun resmi, langsung daftar. Ini pemerintah mendorong supaya tidak terbentur dengan modal. Siapa tahu dia mungkin modalnya kecil, ikut berusaha ke instansi, misalnya kok makanan-makanan jajanan ini supaya kami bisa membayar. Ya itu tadi. Ini orang banyak belum tahu. Dan ini Pak, tugas kami memberikan edukasi kepada pedagang-pedagang kecil. Punya usaha mudah sekarang. Inilah kolaborasi daripada pemerintah yang diterjemahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan kami pelaksananya di daerah. Terwujud sudah 227 yang sudah selesai mendaftarkan. Nah, jumlah notaris Sulawesi Tengah ada 106. Kalau menurut saya sih ini masih sangat sedikit. Ya mungkin karena penyebarannya dominan hanya di Kota Palu dan jadi mungkin kedepannya mudah-mudahan dapat membantu kita. Jadi notaris itu ada pengawasannya di kami Pak. Jadi kalau ada laporan-laporan notaris ya kita masuk ke kita. Kita yang melakukan pemeriksaan. Makanya kami melakukan pembinaan notaris itu tiap tahun kita undang, kita buat. Termasuk nanti saya akan melatih majelis pengawas notaris untuk provinsi Sulawesi Tengah. Nah, penyebaran warga binaan ini jumlah totalnya ada narapidana 3094, kalau tahanan ada 727, kurang lebih berarti ini adalah 3.800 yang tersebar di 12 lapas dan rutan. Jadi di Sulawesi Tengah ini ada 12 lapas dan rutan. Bapas Satker kita ada 17, Bapas ada 2, imigrasi ada 2, Rubasan 1. Ini menurut saya sudah tinggi Pak. Angka narapidana atau kejahatan termasuk tinggi. Mungkin karena situasional ekonomi, karena pasca ya COVID mulai reda, mungkin orang banyak melakukan kesilapan itu akibatnya. Ya. Itu sekilas mengenai kegiatan TUSI kami.
Jadi kami berharap, mohon maaf kepada rekan-rekan media kalau ada di jajaran kami Satker kurang bagus berkomunikasi sama teman-teman media. Saya selaku Kak Kamil minta maaf, dan kami mohon dukungan dari teman-teman media di dalam kami melaksanakan tugas pemerintah ini untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan berdialog dengan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.